Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di video ini kami akan menjelaskan tentang design thinking. Sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang dimana yaitu saya sendiri, Vira Puspitasari, dan ada juga teman saya Rizka, Nur Amalasia, Mutiara Nur Awalia, Rifki Muftakin, dan Aden Alner. Apa yang dimaksud design thinking? Hampir semua orang saat pertama kali mendengar istilah itu, mereka memikirkan inovasi dan dibutuhkan oleh pekerjaan khusus seperti desain produk, user experiences, desainer, dan arsitektur. Sebenarnya, hal itu tidaklah salah, tetapi design thinking juga dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena memang mempunyai keuntungan seperti penghematan biaya dan jaminan return of investment. Jadi, berdasarkan informasi yang kami dapat, design thinking disebut sebagai proses yang dilakukan secara berulang untuk memahami pengguna, menantang asumsi, mendefinisikan ulang permasalahan, serta menciptakan solusi. Adapun pendapat dari Career Foundry mengatakan, design thinking adalah sebuah ideologi maupun proses untuk memecahkan masalah kompleks yang menitikberatkan kepentingan pengguna. Sederhananya, design thinking merupakan pendekatan atau metode pemecahan masalah baik secara kognitif, kreatif, maupun praktis untuk menjawab kebutuhan manusia dengan pengguna. Kemudian, di dalam praktiknya, design thinking adalah serangkaian proses yang berulang. Anda akan mengulang berbagai macam prosesnya dari awal hingga akhir, hingga ke awal lagi, demi menemukan solusi yang paling tepat dari masalah yang dihadapi. Anda harus memahami pengguna dan kebutuhan mereka, tidak membuat asumsi, serta mendefinisikan kembali masalah yang sedang dihadapi. Nah, dari penjelasan yang tadi, timbul pertanyaan, mengapa kita perlu menggunakan design thinking dalam sebuah bisnis? Itu karena penerapan design thinking dapat membantu untuk menemukan sebuah solusi yang inovatif dari berbagai macam masalah yang sangat rumit, tidak dikenali, dan tidak jelas. Bagi sebuah bisnis, penerapan design thinking dapat mengefisienkan proses operasional bisnis serta dapat membantu perusahaan untuk memahami pasar dan pengguna. Design thinking menumbuhkan level kreativitas dan inovasi yang tinggi. Daripada mengulangi metode yang telah dicoba dan diuji, design thinking mendorong kita untuk lebih terbuka terhadap hal baru dan mempertimbangkan solusi alternatif yang ada. Baiklah, selanjutnya kita berpindah, yaitu bagaimana cara menggunakan design thinking untuk mengembangkan ide bisnis. Secara garis besar, ada 5 tahapan yang harus dilakukan untuk menggunakan design thinking dalam bisnis. Yang pertama yaitu empathis, define, ideate, prototype, dan text. Sehingga tahapan ini akan diulangi dari awal hingga akhir, hingga ke awal lagi sampai solusi yang inovatif berhasil ditemukan. Yang pertama, empathize, di mana kita harus melihat ide bisnis tersebut dari kacamata orang lain atau lebih tepatnya dari kacamata calon konsumen atau target pasar. Apakah ide bisnis ini dapat memecahkan masalah yang ada atau apakah konsumen membutuhkan produknya? Kita dapat memulai dari pemikiran yang seperti itu. Dalam tahap empathize, kita dapat melakukan berbagai macam riset, mulai dari riset pasar, riset produk, hingga riset pemasaran demi bisa mendapatkan pemahaman empatik mengenai ide bisnis tersebut. Selain itu, kita dapat melakukan juga wawancara langsung kepada calon konsumen untuk memastikan apakah memang ide bisnis yang kita ambil ini dapat dijalankan dan dibutuhkan oleh pasar. Tahapan selanjutnya itu adalah define, di mana kita harus mendefinisikan ide bisnis tersebut dan mengaitkannya dengan apa yang pasar butuhkan. Pada tahapan ini, kita harus menemukan pola atau gambar besar mengenai bagaimana ide bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dari semua data yang dikumpulkan pada tahap 4HS, kita juga harus memberikan kesimpulan mengenai mengapa ide bisnis tersebut layak untuk dijalankan. Nah, setelah dapat mendefinisikan mengapa ide bisnis tersebut dapat memenuhi kebutuhan pasar,
kita dapat memulai masuk ke tahap ide, yaitu tahap ketiga. Pada tahapan ini, kita harus dapat melahirkan sebuah produk yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh konsumen dari ide bisnis tersebut dan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kita dapat melakukan brainstorming untuk mengumpulkan ide produk sebanyak mungkin. Biarkan imajinasi dan kreatif kita yang mengambil semua tahapan ini. Setelah itu, kita menyaring ide-ide tersebut dan memilih beberapa dengan kemungkinan presentasi keberhasilan yang paling besar. Nah, selanjutnya kita berpindah kepada tahapan prototype, di mana kita membuat ide-ide produk tersebut menjadi nyata. Pada tahapan ini, kita harus dapat mewujudkan produk tersebut dan merancangnya dengan sedemikian rupa hingga sempurna. Untuk menyempurnakannya, kita dapat melakukan eksperimen sebanyak mungkin ke dalam tim internal, temukan kelemahannya, dan tingkatkan kualitas produk. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir. Kalau tadi di tahapan prototype itu melakukan percobaan produk ke tim internal, tahapan testing ini mengharuskan kita untuk mencobakan produk langsung ke konsumen. Oleh karena itu, kita harus memastikan menyempurnakan produk pada tahapan prototype. Desain utama dari thinking tahapan dalam ini bisnis yaitu yang mana untuk diantaranya mendapatkan itu umpan balik adalah langsung dari Halodoc, konsumen yang mana mengenai aplikasi produk ini tersebut. berkaitan dengan Kalau nantinya kesehatan ternyata dan produk kita ada melayani yang kurang, konsultasi nah hingga kita dapat pengiriman melakukan obat peningkatan ke lebih rumah. lanjut agar Halodoc produk ini tersebut telah dapat mengalami sesuai dengan iterasi kemauan alias dan perubahan kebutuhan sebanyak konsumen. 200 kali. Dan masih banyak lagi contoh lainnya seperti berbagai macam startup yang sangat membutuhkan design thinking. Jadi kesimpulannya, design thinking bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pembuatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing.